Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pintar. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menulis email yang baik dan benar, step by step, dengan studi kasus untuk lamar kerja. Jadi bagi kamu yang ingin melamar kerja atau lagi sedang mencari kerja dan ingin tahu cara menuliskan email yang baik dan benar, harapannya sih dengan video ini kamu bisa terbantu. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info atau tips-tips lain mengenai pekerjaan, pemrograman, desain grafis, atau video editor. Nah, ini step-stepnya akan dijelaskan. Jadi yang pertama, tuliskan subjek dengan benar. Ini kita ambil dari studi kasusnya dari orang-orang atau teman-teman juga yang pernah apply di Pintar. Jadi tuliskan dulu subjek dengan benar. Jangan kalau kamu nulis email itu kan ada subjek atau title. Nah itu penting banget. Jadi jangan nulis nggak ada subjek. Contohnya no subjek. Nah ini kalau kayak gini bisa langsung nggak dipedulikan sih sama ya mau itu HR-nya atau lain sebagainya. Atau saya juga kadang-kadang lihat nih nggak dipedulikan sih kalau kayak gini. Nah tulislah yang jelas gitu. Misalkan kayak gini ini nama vakansinya digital marketer PH vakansi atau biasanya tuh di lowongannya itu udah ada disuruh tulis subjeknya apa disuruh tulis. Nah, tulis sesuai dengan subjeknya karena orang HR-nya nyarinya by subjek. Kalau subjek kamu nggak ada atau misalnya beda dengan yang disuruh, nanti nggak dapat pas di search di email mereka atau lain sebagainya. Jadi pastikan sesuai. Ya, ini gampang sih, tinggal ikutin aja yang apa di lowongan atau ya minimal tulis kayak gini di nama nama lowongannya, habis itu vakansi, tambah lagi bisa sih strip nama kamunya misalnya. Ini namanya saya hapus karena supaya nggak kelihatan sih, bisa kamu strip lagi nama kamu gitu. Yang kedua, jelaskan perkenalkan diri kamu dengan padat, singkat, dan jelas. Ya, ini sebenarnya kalau padat, singkat, dan jelas ini seharusnya di seluruh penulisan email, tapi yang paling penting itu biasanya di awal-awal. Biasanya itu kalau nulis itu perkenalannya itu ribet banget. Ini contohnya, coba nih kamu baca berdasarkan informasi dari web Neobis 2020, lowongan pekerjaan Bapak atau Ibu Impin. Nah ini panjang banget. Seharusnya kalau bisa langsung dijelaskan dengan satu kalimat aja. Ini kan sampai 3 kalimat, padahal bisa dengan satu kalimat. Berdasarkan informasi dari web Neobis, saya melihat ada kebutuhan terhadap pengajar Laravel. Maka dengan email ini saya ingin melamar profesi tersebut. Udah cukup titik. Ini sampai 3 kalimat yang bacanya lama. Jadi kalau kamu nulis email itu seharusnya kamu mikirnya yang bacanya itu gimana biar cepat, padat, dan tahu sebenarnya apa yang kamu jelaskan gitu. Kamu juga harus menghargai waktu yang baca emailnya karena ya waktu itu bagi orang yang baca, apalagi kalau orangnya itu yang baca direktur itu mahal banget waktunya. Jadi usahakan sesingkat mungkin. Kalau panjang bisa nanti ke skip lagi. Nah ini contohnya yang agak bagus nih. Dia jelas apa yang di Java Marketer, udah langsung jelas dia apa yang mau di-apply dan perkenalannya tuh banyak gitu. Jadi sesuai bukan kayak tadi. Kalau ini kan kayak 3 kalimat sebenarnya bisa disingkat dengan 3 kalimat. Kalau ini ya memang 3 kalimat ini jelas menjelaskan dirinya. Ini tidak ada menjelaskan dirinya sama sekali, cuman bilang mau apply. Kalau ini ya nggak masalah sih. Kamu jelaskan tentang kamu dengan agak ya mungkin 2 kalimat atau 3 kalimat, tapi itu pun sesuai yang sebaiknya sesuai dengan lowongannya gitu. Nanti ini akan dijelaskan sih yang di poin ketiga. Nah ini jelaskan pengalaman setelah kamu nulis perkenalan itu kamu jelaskan juga pengalaman kamu yang cocok dengan lowongannya. Nah jangan nulis sebaiknya jangan nulis pertama-tama itu di awal skill kamu atau pengalaman kamu yang nggak cocok dengan lowongannya. Ini contohnya, ini kalau nggak salah dibuka mengenai PS atau tentang programmer ya. Jadi dia nulisnya aplikasi Microsoft Office dan desain grafis ya. Ini yang ini kalau nggak salah tentang programmer sih. Ininya memang berguna untuk Oracle, MySQL dan Java. Cuman ini yang nggak ada gunanya. Maksudnya tidak dibutuhkan di lowongan ini. Jadi ini nggak usah dicenderungkan di awal. Jadi yang dicenderungkan awal itu kamu tulis dulu yang sesuai dengan lowongannya. Contohnya ya bisa Java. Misalnya kayak di pemrograman ya skill kamu Java, Oracle, MySQL dan sebagainya ditulis dulu. Mungkin nanti di bawahnya tambah saya juga sebenarnya bisa untuk desain grafis jika dibutuhkan. Tapi itu ya di paling bawah itu nggak usah ditonjolkan karena mereka nggak terlalu butuh. Mereka butuhnya yang programming. Ya ini di samping ini
ya ini untuk soft skill-nya juga disesuaikan dengan lowongannya. Kalau misalkan butuhnya motivasi tinggi dan lain sebagainya, disesuaikan aja. Ini contohnya ya. Ini contoh yang agak benar gitu. Nih, saya bisa menggunakan Laravel, Node.js, Docker, dan sudah berpengalaman setahun. Baru ditulis saya cocok dengan lowongan ibu ya atau bapak yang membutuhkan. Nah ini bagus kalau kayak gini. Jadi langsung jelas. Misalnya butuh programmer atau software engineer yang butuh skillnya ini, ya udah kamu tulis kamu bisa. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya belajar dulu skillnya. Baru bilang cocok dengan yang dibutuhkan. Dan kalau kamu mau menjual juga bisa di sini. Misalnya menjual, saya sebenarnya ini kayak 1 tahun kan menjual nih, dan pernah berprestasi untuk lomba ini dan sebagainya yang sesuai dengan lowongannya, itu menjual juga. Atau kalau kamu di bidang di sales atau lain sebagainya pernah mencapai eh, pendapatan sekian gitu, pokoknya yang sesuai dengan bidangnya, itu bisa juga untuk menjual dari terhadap apply kamu terhadap lowongan yang ada. Ya yang pasti sih disesuaikan, kalau ini kan nggak disesuaikan. Yang keempat, jadi kamu bilang juga kalau udah selesai tadi menjualnya atau menjelaskan pengalaman kamu terhadap lowongannya, kalau nggak ada pengalaman atau skill ya belajar dulu, apalagi kalau lowongannya butuh skillnya gitu. Jangan, setidaknya kamu udah bawa sesuatu lah ke table itu gitu, table HR ya. Jangan cuman kamu apply sesuatu tapi nggak pernah belajar apapun gitu. Nah yang keempat itu, kamu bilang juga pas sudah selesai bilang akan melampirkan CV, ya ini simple aja, sebagai tambahan akan melampirkan CV dan portofolio. Nah ini ya, dilampirkan kalau di email itu ada tombol lampiran, nah itu silahkan dilampirkan gitu. Jangan lupa untuk melampirkan hal itu juga, supaya biar si SR-nya udah baca singkat padat jelas emailnya, mereka bisa baca yang lengkapnya di CV-nya gimana gitu. Nah ini juga yang sering kelupaan, jadi kalau udah selesai itu baiknya dibilang kayak gini nih. Jadi terakhir, bolehkah saya tahu proses rekrutmen setelah ini apa saja, supaya saya bisa menyiapkan apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk rekrutmen selanjutnya. Nah, ini kurang sih. Jadi tujuannya apa ditanya kayak gini, soalnya kalau nggak ditanya kayak gini nanti email kamu gantung gitu. Kalau udah dibaca semua, terus HR-nya harus melakukan apa terhadap email itu. Ya, emang direview, tapi kan kamu nggak butuh apapun. Tapi sebenarnya kan kamu butuh tuh, kayak mau tahu kapan proses selanjutnya, keterima atau enggak, apa kurangnya. Nah makanya sebaiknya ya nanya aja di email itu nggak masalah sih seharusnya. Ya kalau HR-nya baca kan nanti akan dibalas ya, proses rekrutmennya akan 2-3 hari lagi setelah ini, atau akan diinterview dan lain sebagainya. Kalau nggak nanya ya HR-nya inisiatif bakal balas, atau ya nggak usah dibalas kan gitu. Nah yang keenam juga ya bilang terima kasih. Jadi kalau udah selesai nulis semuanya, jangan lupa bilang terima kasih, ini di footernya sih di bawah. Terus ini, oh ya, ini juga ada hal-hal penting sebenarnya yang harus kamu perhatikan jadi pas nulis email. Jadi yang pertama, kalau lagi menulis email itu kan ada bapak ibu ya di sini. Nah ini, kalau kamu tahu sebenarnya namanya, jangan panggilannya bapak ibu yang langsung aja, misalnya bapak Budi gitu atau ibu Maya, jangan ibu aja. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, bapak ibu ke departemennya apa. Yang kedua ya tadi, pastikan sikap padat dan jelas. Jangan sebaiknya itu kamu mikirnya kalau orang baca ini bisa cepat nggak, kalau lama bisa dipersingkat nggak gitu. Dan kamu harus mikir selalu bahwa waktu orang itu berharga gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk baca bacaan yang seharusnya bisa dipersingkat. Yang ketiga tadi, sesuaikan dengan lowongan dengan emailmu yang menjual. Yang keempat juga sopan dan formal. Ya jangan, email jangan disingkat-singkat, jangan pakai bahasa-bahasa gaul dan lain sebagainya. Dan yang kelima, ini jangan ada typo. Itu sih. Kalau ngirim email itu sebaiknya ya dibaca 2 kali dulu, jangan ada typo ya. Kenapa kalau ada typo ya, nanti mikirnya ini orangnya kurang teliti gitu. Jadi ya gimana caranya kamu bisa double check maksudnya udah ditulis, kamu baca lagi sekali atau 2 kali baru dikirim. Ya, usahakan sih jangan typo, walaupun nggak terlalu besar sih masalahnya, tapi sebaiknya jangan. Itu sih mengenai cara menulis email dan baik dan benar untuk melamar kerja. Jika ada pertanyaan mengenai ini bisa tanya di kolom komentar.
Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kamu. Dan jika ada request video lainnya, bisa tanya juga di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.